Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari 2 pertemuan social group work kemarin, dan ini adalah anggota kami. Ada Rosma Alimi, ada saya Sabira Marsya, ada Salsabila Aurelia, dan ada Reski Fauzi. Tujuan utama pekerja sosial dalam menghadapi social group work. Yang pertama ada enhanced functioning atau peningkatan fungsi, dan yang kedua ada empowerment atau pemberdayaan. Di mana pekerja sosial harus meningkatkan fungsi dan memperdayakan klien kita untuk meningkatkan skills dan kemampuan klien terhadap sumber daya yang ia miliki yang dapat digunakan semaksimal mungkin. Untuk memberikan pertolongan, pekerja sosial dapat melalui metode yang telah ia pelajari dan instrumen pendukung yang bisa dilakukan dalam konteks mikro, ketika bertatap muka dengan individu atau kelompok dengan tujuan untuk berusaha dan memberikan pertolongan kepada individu tersebut. Di sini, pekerja sosial harus melakukan metode-metode yang telah digunakan dan prinsip yang telah dipegang oleh profesi pekerjaan sosial. Lantas, pekerja sosial harus secara perlahan dalam memutuskan metode yang akan dipilih dengan spirit memberikan pertolongan. Di sini, pekerjaan sosial tidak boleh terburu-buru untuk memilih dan memutuskan metode apa yang paling cocok untuk menghadapi permasalahan dari klien kita. Lalu, pekerja sosial harus menggunakan SELF atau prinsip-prinsip dalam profesi pekerjaan sosial. Yang pertama adalah understanding. Understanding adalah prinsip saling mengerti dari pekerja sosial. Bagaimana pekerja sosial harus mengerti apa yang klien inginkan, prinsip apa yang klien miliki, nilai-nilai apa yang klien pegang, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah sensitivity, yakni pekerja sosial harus secara sensitif dan mengerti terhadap apa yang klien inginkan. Yang ketiga ada respect. Respect adalah prinsip menghormati dari pekerja sosial terhadap klien kita. Maksud dari menghargai, di mana pekerja sosial harus menghormati, menghargai tentang pilihan dari klien kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak klien untuk dengan alasan demi kebaikannya. Lalu ada acceptance. Acceptance adalah prinsip untuk saling menerima, di mana pekerja sosial harus menerima kelebihan dan kekurangan dari klien kita. Lalu yang kelima ada hopeful atau harapan, di mana harapan pekerja sosial terhadap klien kita. Lalu yang terakhir dan salah satu hal yang paling penting atau prinsip yang paling penting yang dipegang oleh pekerja sosial adalah confidence. Confident atau prinsip kerahasiaan harus selalu dipegang teguh oleh pekerja sosial, di mana pekerja sosial tidak boleh membeberkan data, tidak boleh membeberkan masalah pribadi antara klien dan pekerja sosial. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh pekerja sosial. Yang pertama yaitu active listening, atau bisa dikatakan bahwa kita memiliki fokus perhatian terhadap klien, sehingga klien merasa bahwa dirinya didengarkan dan klien tersebut bisa merasakan kenyamanan ketika bercerita kepada kita atau menyampaikan apa yang ia rasakan kepada kita. Yang kedua yaitu kita memberikan minimal respon. Maksudnya di sini kita memberikan respon 1 atau 2 kata sehingga bisa mendorong klien untuk bercerita lebih banyak lagi kepada kita. Ketiga yaitu kita melakukan paraphrasing atau mengulang kembali 1-2 kalimat yang sudah disampaikan klien
agar klien merasa kisahnya dipahami oleh kita. Dan selanjutnya clarification atau bisa kita katakan kita mengungkapkan kembali apa saja yang sudah disampaikan oleh klien agar klien benar-benar merasa bahwa kita memahami apa yang sedang dirasakannya atau apa yang sudah disampaikan oleh klien tersebut. Selanjutnya yaitu kita harus bisa berbahasa nonverbal, seperti kita bisa menyesuaikan cepat atau lambat berbicara dengan klien tersebut, postur tubuh kita ketika kita mendengarkan klien menceritakan kisah hidupnya, dan gestur tubuh kita juga harus bisa menyesuaikan dengan apa yang sedang disampaikan oleh klien tersebut. Dan yang terakhir, ini bisa digunakan oleh social group work, yaitu note kecil. Note kecil ini berfungsi untuk kita menuliskan hal-hal penting yang ada atau yang dimiliki oleh klien, karena kita berhubungan dengan kelompok yang dimana di situ terdapat banyak individu. Oke, di sini aku Sabira Marsya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari treatment. Yang pertama itu ada support group, yaitu memberikan anggota kelompok kemampuan untuk mengatasi masalah-masalahnya atau coping skill. Terus diberikan keterampilan-keterampilan lebih kepada pembekalan untuk mengatasi permasalahannya. Peksos juga boleh membentuk kelompok untuk membantu pekerjaan, memudahkan bekerja dengan klien untuk mendapatkan manfaat dengan kesepakatan klien. Yang kedua ada educational group, seperti pelatihan atau pendidikan yang memberi edukasi dan menolong klien untuk mengenal diri dan lingkungannya. Ada juga kebutuhan yang membutuhkan metode interaktif dan memungkinkan klien mendapat lebih banyak manfaat. Yang ketiga ada growth group, yaitu menawarkan kesempatan pada klien untuk meningkatkan self-awareness dan mengoptimalkan potensi dirinya agar bisa berkembang dan membuat perubahan yang baik akan dirinya. Karena kebanyakan orang sulit untuk meningkatkan kapabilitasnya dan belum bisa mengoptimalkan dalam menggunakan potensi, IQ, dan multiple intelligence. Yang keempat ada terapi group, yaitu menolong klien untuk memecahkan masalahnya. Biasanya orang-orang yang memasuki klasifikasi ini adalah orang yang memiliki masalah tertentu seperti low self-esteem, trauma, dan mereka membutuhkan terapi group ini. Yang terakhir ada socialization group, yaitu ketika klien dipindahkan dengan lingkungan yang baru, otomatis mereka akan susah untuk beradaptasi. Maka dari itu, di socialization group ini bertujuan untuk membuat klien agar bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Sekian dari saya. What important about group? Yang pertama, universality, yaitu Peksos harus berhasil membuat klien tidak merasa sendirian dalam masalahnya. Artinya, hal ini bersifat universal, berlaku bagi semua manusia. Siapapun bisa mengalami dan merasakan hal sama yang dihadapi oleh klien. Yang kedua, ada acceptance. Dalam sebuah teori, setiap manusia memiliki dua tangki. Apabila salah satu tangki tidak terisi dengan baik, maka manusia tidak akan stabil menjalani kehidupannya. Begitupun dalam suatu kelompok. Tangki terbagi menjadi dua. Yang pertama, tangki akan kebutuhan fisik atau biologis. Contohnya seperti kebutuhan akan istirahat. Yang kedua, yaitu tangki kebutuhan psikologis, yaitu contohnya kebutuhan untuk didengarkan. Oleh karena itu, keduanya harus diisi dengan seimbang, sehingga konsep penerimaan dapat dirasakan dalam suatu kelompok. Yang ketiga, yaitu hope atau harapan.
Paxos harus bisa memunculkan harapan bahwa dalam kelompok tersebut bisa dan mampu menyelesaikan masalahnya. Kemudian, mereka mampu berkembang ke arah yang positif. Yang keempat, ada altruisme, yaitu keinginan menolong satu sama lain dapat terpenuhi, saling sharing, memberi motivasi, dengan mendengarkan kisah satu sama lain, sehingga membuat klien merasa berharga bahwa ceritanya dapat membantu yang lainnya. Yang kelima, yaitu cognitive restructuring, yaitu terjadi perubahan pola pikir dalam suatu kelompok dari yang tidak mau menjadi mau, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Pola pikir mereka berkembang menjadi lebih baik. Segitu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih dan sampai jumpa.